warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Hanifah dengan NIM C1B023103. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan-perusahaan yang menerapkan CRM, baik perusahaan di Indonesia maupun di dunia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi kewajiban pada pertemuan 10 di mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baiklah, sesuai instruksi yang ada pada tugas pertemuan ke-10 ialah carilah 5 perusahaan yang menerapkan penerapan CRM di Indonesia maupun di dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut termasuk dengan deskripsi dari perusahaan serta penerapan CRM yang mereka lakukan. Baiklah, sebelum memasuki penjelasannya, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang. Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan menjadi kunci utama untuk dapat mempertahankan loyalitas dan meningkatkan kepuasan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menerapkan Customer Relationship Management ataupun CRM sebagai strategi utama dalam mengelola interaksi dengan pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan yang lebih personal, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan data pelanggan. Dengan penerapan CRM yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan nilai pelanggan dalam jangka panjang sekaligus menciptakan pengalaman yang lebih relevan dan memuaskan. Nah, pada presentasi ini, saya akan membahas 5 perusahaan, yaitu Tesla, Samsung, Dior, Coca-Cola, dan Grab, yang telah berhasil menerapkan CRM dalam model bisnis mereka. Masing-masing studi kasus akan menunjukkan bagaimana CRM diimplementasikan untuk dapat membangun hubungan pelanggan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Baiklah, untuk perusahaan pertama ialah Tesla. Tesla adalah perusahaan otomotif dan energi asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Elon Musk. Tesla ini dikenal dengan mobil listrik inovatif seperti Model S, Model 3, dan Model X, serta teknologi energi terbarukan seperti powerful and solar roof. Tesla ini mengutamakan inovasi berkelanjutan yaitu direct selling ataupun penjualan tanpa dealer, serta membangun koneksi digital yang kuat dengan konsumennya melalui platform online dan aplikasi mobile. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan CRM pada Tesla. Untuk yang pertama yaitu Direct to Customer Sales Model. Nah, Tesla ini melakukan penjualan itu tanpa melalui jaringan dealer. Untuk yang kedua itu ada Customer Feedback Integration, yaitu input dari pelanggan akan langsung digunakan untuk dapat mengembangkan produk. Yang ketiga itu ada Predictive Maintenance. Nah, pengingat servis berbasis data real time dari kendaraan ini akan langsung keluar, jadi mereka tahu kapan harus servis. Yang keempat yaitu aplikasi Tesla. Nah, aplikasi Tesla ini digunakan untuk monitoring kendaraan, request service, dan komunikasi langsung antara seller dan customer service-nya. Untuk perusahaan yang kedua yaitu Samsung. Samsung Electronics adalah perusahaan teknologi global yang berbasis di Korea Selatan, memimpin pasar dalam bidang smartphone, elektronik konsumen, dan chip memory. Samsung terkenal dengan inovasi produknya serta layanan pelanggan yang terintegrasi. Melalui pendekatan berbasis teknologi dan data, Samsung dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumennya di seluruh dunia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan CRM yang dilakukan oleh Samsung. Yang pertama itu Samsung menerapkan Executive Member Benefits. Nah, ini bisa berupa cashback dan event khusus untuk para anggotanya. Yang kedua itu ada Personalized Marketing, rekomendasi dan promosi berbasis histori dan preferensi pengguna Samsung. Untuk yang ketiga itu ada Data-Driven Product Customization, yaitu inovasi produk berdasarkan data pengguna yang ada, serta yang keempat ada Omnichannel Customer Support. Nah, ini berupa layanan konsisten lewat berbagai platform seperti website, aplikasi, call center, maupun aplikasi-aplikasi khusus dan resmi dari Samsungnya. Baiklah, untuk perusahaan yang ketiga itu adalah Dior. Dior ataupun Christian Dior adalah brand mewah asal Perancis yang bergerak di bidang model ataupun fashion yang berupa pakaian maupun tas. Selain itu, Dior juga ada menjual parfum serta kosmetik-kosmetik wanita. Fokus Dior ialah menciptakan pengalaman pelanggan yang eksklusif, elegan, dan personal. Dengan menjaga hubungan yang sangat dekat dengan para pelanggan VIP maupun VVIP maupun pelanggan setia, Dior akan mengandalkan CRM untuk dapat mempertahankan pre-taste dan loyalitas dalam jangka yang cukup panjang demi keberlangsungan perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan CRM dilakukan oleh perusahaan Dior. Yang pertama itu ada Customer Data Collection.
Nah, Dior ini biasanya akan mencatat pembelian, referensi, dan interaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, Dior itu akan menawarkan special treatment, yaitu hadiah personal dan pelayanan prioritas untuk pelanggan yang premium. Yang ketiga, Dior juga melakukan tailored recommendation, yaitu menyarankan produk berdasarkan histori dan kebutuhan pribadi dari masing-masing customer-nya. Serta yang keempat itu ada luxury beauty experience, yaitu layanan butik yang dipersonalisasi berdasarkan data-data CRM. Baiklah, untuk perusahaan selanjutnya yaitu Coca-Cola. Coca-Cola adalah salah satu perusahaan minuman terbesar dan paling dikenal di dunia, menawarkan lebih dari 500 brand minuman di lebih dari 200 negara. Untuk mempertahankan relevansi di pasar global, Coca-Cola sangat fokus pada hubungan dengan konsumen melalui inovasi marketing, kampanye loyalitas, dan pengumpulan data konsumen secara strategis. Berikut penerapan CRM pada perusahaan Coca-Cola. Satu, itu ada Coke Rewards Program, yaitu intensif loyalitas untuk pelanggan yang membeli produk. Yang kedua itu ada Behavioral Segmentation, yaitu kampanye marketing berdasarkan kebiasaan konsumsi dari masing-masing pelanggan. Yang ketiga itu ada Location Based Marketing, yaitu menawarkan promo sesuai lokasi pengguna. Itu biasanya bisa diatur dan masing-masing dari lokasi ataupun daerah pelanggan itu pasti berbeda-beda. Yang keempat itu ada Customer Feedback Analysis, yaitu menganalisis komentar di media sosial untuk perbaikan produk dan kampanye. Di sini, perusahaan Coca-Cola dia sangat mendengarkan saran maupun kritik dari para pelanggan demi membangun usahanya lebih baik ke depan. Yang kelima itu ada Retailer Collaboration, yaitu penggunaan CRM untuk memperkuat hubungan bisnis dengan mitra penjualan. Baiklah, untuk perusahaan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu Grab. Grab adalah perusahaan teknologi termuka di Asia Tenggara. Nah, Grab ini menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan jasa keuangan. Grab dikenal karena inovasinya dalam mengintegrasi layanan harian ke dalam satu aplikasi, serta pendekatannya yang berbasis data untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, aplikasi Grab ini tidak hanya menawarkan satu fitur, tetapi sangat banyak fitur yang ia tawarkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan penerapan CRM pada Grab. Satu, itu ada Unified Data Management. Nah, Grab di sini akan mengelola seluruh data pengguna dari berbagai layanan Grab. Yang kedua, itu ada Personalized User Experience, menawarkan diskon dan promosi sesuai preferensi pengguna. Yang ketiga, ada Grab Rewards Loyalty Program, yaitu memberikan poin untuk transaksi yang bisa ditukar dengan berbagai hadiah ataupun voucher-voucher menarik lainnya. Yang keempat itu ada Automate Feedback Loop, yaitu survei otomatis setelah layanan untuk dapat meningkatkan kualitas baik dari pelayanannya. Yang kelima itu ada Behavioral Targeting, yaitu mengirimkan promosi berbasis kebiasaan pengguna aplikasi. Baiklah, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan atas hasil pembahasan saya di atas. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Customer Relationship Management ataupun CRM dapat menjadi salah satu strategi utama dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan personal dengan pelanggan. Setiap perusahaan yang dibahas yaitu Tesla, Samsung, Dior, Coca-Cola, dan Grab mengoptimalkan penggunaan data pelanggan untuk menciptakan layanan yang lebih relevan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Teknologi seperti aplikasi mobile, program loyalitas, hingga sistem notifikasi otomatis menjadi alat utama dalam memperkuat hubungan tersebut. Selain itu, pengumpulan dan analisis data perilaku pelanggan memungkinkan perusahaan memahami kebutuhan pasar dengan lebih baik serta mendorong inovasi, produk, dan layanan. Program loyalitas yang ditawarkan juga terbukti sangat efektif dalam meningkatkan retensi pelanggan dan memperkuat ikatan emosional dengan brand. Secara keseluruhan, CRM bukan hanya mendukung operasional perusahaan, melainkan juga dapat menjadi strategi inti dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin dinamis dan kompetitif untuk ke depan. Baik, saya rasa cukup sudah untuk penyampaian materi serta penyampaian kesimpulan terkait dengan 5 perusahaan yang menerapkan CRM, baik perusahaan di Indonesia maupun di dunia. Saya rasa cukup sudah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu serta wawasan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman serta Bapak yang sudah menonton sampai akhir. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.